Prinsip manajemen waktu yang kedua, efisien. Ini prinsipnya orang modern. Kalau bisa multitasking, multitasking. Saya kasih contoh beberapa ulama itu. Misalnya Khatib al-Baghdadi, ulama hadis. Khatib Baghdadi ini kemana-mana kalau jalan bawa buku dan baca buku. Tidak ada waktu yang terluang. Jalan-jalan sambil bawa buku, mungkin rekreasi sambil bawa buku. Kalau kita kan hari ini bawa HP. Sekarang bawa HP tidak apa-apa, asal HP isinya yang penting, yang baik. Mungkin buku juga tidak apa-apa, itu niru Khatib Baghdadi. Ada juga Imam Sulaim Ar-Razi, ini ulama Syafi'iyah. Satu ketika beliau keluar rumah, ada kepentingan. Tidak lama kemudian kembali. Sudah beres, Syekh, kepentingannya sudah. Lumayan saya sambil menyelesaikan urusan bisa menghatamkan 1 juz. Itu kan multitasking namanya. Sambil diam santai, sambil ngaji 1 juz. Satu ketika pulpen beliau rusak. Pulpennya diperbaiki, didandani, tapi sambil dandani pulpen, rengeng-rengengnya ngaji. Untungnya 2, pulpennya beres, dapat pahala. Itu namanya efisien. Kalau kalian kan paling sambil memperbaiki, sambil nyanyi-nyanyi, sambil itu. Ya enggak apa-apa sih multitasking, cuma yang satu dapatnya Blackpink sama idolamu hari ini, Didi Kempot. Oke, terus ya, bahkan ada yang saking memanfaatkan waktu, menu makanan dan durasi makan juga dihitung. Misalnya ada ulama Abdul Wafa bin Ukail. Ini seorang ahli fikih mazhab Hambali. Beliau ngitung kalau saya makan kering, tidak ada sayurnya, dengan makan yang ada sayurnya, lebih cepat kalau saya makan yang ada sayurnya. Dicerna cepat, kemudian ditelan cepat, dan longgarnya di perut cepat. Itu beliau ngitung kira-kira selisihnya sekitar 50 ayat. Ngitungnya sampai selisih ayat. Jadi maka saya tak makan yang ada sayurnya sajalah. Nah, itu sampai sedetil itu ngitungnya. Oke, yo kalian bisa niru itulah. Saya milih yang ada sayurnya, Pak. Kecuali kalau ditraktir. Oke, yang bahkan ada, ini unik, saya tidak tahu kalian kayak gini juga. Namanya beliau Abul Barokat. Abul Barokat ini kakeknya Ibnu Taimiyah. Itu kalau beliau masuk kamar mandi atau WC, nanti saudaranya yang di luar kamar disuruh nungguin depan kamar mandi WC, cuma disuruh baca buku keras-keras. Jadi beliau sambil di kamar mandi itu sambil dengerin baca buku. Jadi sambil mandi sambil nambah ilmu. Nah, ya kayak kalian sekarang kalau ke WC bawa HP ya. Cuma itu menyusahkan yang ngantri. Boleh diikuti tipsnya ini, nanti kalian di kos gantian. Siapa yang ngantri di luar baca buku keras-keras, biar yang di dalam cepat keluar. Karena kalau semua ke kamar mandi bawa HP, nanti tidak keluar-keluar di dalam. Wong kamu di dalam kan nggak baca, paling main game, kalau nggak gitu ya WA-an, Facebookan. Oke, ya untungnya nggak ada jejaknya ya. Kalau ada jejaknya, wah ini dikirim dari WC ini gitu kan. Mungkin kamu malu. Oke, yang ketiga seimbang. Jadi ya atur waktumu, kebutuhan kita banyak, yang penting-penting juga banyak. Maka pinter-pinterlah mengatur hidupmu. Kalau pagi untuk apa, kalau siang untuk apa, kalau malam untuk apa. Itu ada hadis, inna li rabbika alaika haqqon wa inna li badanika alaika haqqon wa inna li ahlika alaika haqqon wa inna li zaujika alaika haqqon fa'ti kulladzi haqqin haqqahu. Sesungguhnya
untuk Tuhanmu ada haknya, untuk badanmu ada haknya, untuk keluargamu ada haknya, untuk istrimu ada haknya. Berikan haknya sesuai kadarnya. Ya jangan sholat terus di masjid terus. Tapi perawatan badan juga ya. Wong badanmu punya hak. Kalau sudah ngantuk ya tidur, kalau lapar ya makan, kalau haus ya minum. Keluargamu juga punya hak. Istrimu, anakmu juga punya hak. Berikan secara seimbang. Ini manajemen waktu kalau dalam Islam. Ada tips dari Nabi Ibrahim. Dalam suhufnya Ibrahim itu ada kalimat, orang yang berakal, ini hubungannya sama pencari ilmu ya, hendaknya mempunyai 4 waktu. Yang pertama, waktu untuk bermunajat kepada Allah, waktu untuk introspeksi terhadap diri sendiri. Yang ketiga, waktu untuk tafakkur, merenungi ciptaan Allah. Dan yang terakhir, waktu untuk mengurusi kebutuhan hidupmu. Jadi kesehatan spiritual, kesehatan mental, dan kesehatan fisik semua diurusi secara seimbang. Jangan mentang-mentang sufi terus dunianya nggak diurusi sama sekali. Kan ada sahabat yang dimarahi karena di masjid terus. Jangan mentang-mentang filosof, filsafat, mikir terus. Diajak ngapa-ngapain nggak mau. Temannya kerja bakti, kamu mikir aja. Nah ya, enggak begitu rumusnya. Imbang tiga-tiganya. Badannya diurusi, mental pikirannya diurusi, spiritualnya juga diurusi. Itu manajemen waktu yang ketiga. Yang keempat, proporsional, sesuai kemampuan, itu pasti. Ukur kekuatan dan istirahatlah. Khudzu minal a'mali ma tutikun. Ambillah pekerjaan-pekerjaan yang engkau mampu. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah itu tidak bosan sampai engkau sendiri yang bosan. Inna ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah itu yang istiqomah, yang dawam, yang rutin, meskipun cuma sedikit. Jadi tidak apa-apa, tidak yang berat-berat, semampumu saja. Tidak usah iri sama, wah temanku itu bisa tahajud tiap malam, yang sana bisa Senin Kemisnya tidak putus-putus, yang sini malah puasa Daud. Aku tidak bisa. Bisaku cuma mendoakan semoga yang puasa Daud, yang Senin Kemis itu kuat dan sehat. Misalnya. Bisaku cuma itu. Lu tidak apa-apa. Asal apa? Istiqomah. Kamu rajin mendoakan teman-temanmu biar yang Senin, Kemis, dan Daud itu sehat. Tidak apa-apa. Allah cinta yang semacam itu. Kalau mampumu cuma itu ya tidak apa-apa. Terus jangan diforsir. Ya kerja, ya istirahat. Katanya Imam Ali, hiburlah hati Anda sesaat-sesaat. Karena hati itu jika capek tidak bisa memandang sesuatu dengan baik. Pikiran kalau capek ya berpikirnya tidak jernih. Hati kalau capek juga tidak bisa jernih melihat kebaikan. Maka ya sekali-sekali piknik. Jangan kurang piknik. Ya, maksudnya apa? Menghibur hati. Ya meskipun kalau kita hari ini kan terlalu banyak hiburan. Kalau terlalu banyak hiburan kalimatnya diganti, ya sekali-sekali serius lah. Oke. Nah, istirahat bukan berarti berhenti, tetapi untuk menempuh perjalanan yang lebih jauh lagi. Ini pepatah dari Cina. Istirahat tidak apa-apa, tapi istirahat itu bukan berhenti. Mengumpulkan kekuatan biar bisa berjalan lebih jauh.